Selamat pagi. Pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru, ke bab 4 mengenai trigonometri. Ya, bisa kalian pelajari materinya di halaman 120. Oke, yang pertama kita belajar mengenai ukuran sudut. Di sini ada dua, yaitu derajat dan radian. Untuk derajat, besarnya 1 derajat itu didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Ya, kita lihat gambar di bawah ini. Untuk 1/360 putaran itu besar sudutnya dikalikan dengan 360 derajat ya untuk satu lingkaran penuh, maka besar sudutnya ialah 1 derajat untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, di sini ada seperempat putaran, maka seperempat putaran dikali 360 itu besarnya 90 derajat ya untuk seperempat putaran. Untuk gambar yang ketiga, dia diketahui di sini setengah putaran, maka setengah putaran besar sudut yang dihasilkan ialah dikalikan dengan 360 menjadi 180 derajat untuk setengah putaran. Untuk satu putaran penuh besarnya 360 derajat ya, itu untuk derajat. Lalu yang kedua ya untuk radian, satu radian itu diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat alfa yang panjang busur AB di sini itu sama dengan jari-jarinya. Jari-jarinya ini OB. Di sini ya. Nah, kita cari tahu besarnya satu putaran penuh itu kan 360 derajat. Nah, berapa radian? Itu kita gunakan perbandingan sudut. Ya. Alfa per 360 derajat ya, besar sudut alfa dibandingkan dengan 360 derajat itu sama dengan R. R ini panjang busur AB dibagi dengan luas lingkarannya ya. Luas lingkarannya 2 pi R. Kita pindahkan 360 ke ruas kanan, maka alfa itu sama dengan 360 derajat per 2 pi. Ini R-nya hilang ya, kita coret. Menjadi 360 per 2 pi. Maka besar alfa itu sama dengan 1 radian. 1 radian itu sama dengan 360 derajat per 2 pi. Ya. Jadi besarnya 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Ya, 2 pi-nya kita pindah ke ruas kiri. Besarnya satu putaran penuh itu 360 derajat. Besar radiannya ialah 2 pi radian. Oke ya. Next kita ke hubungan derajat dan radian. Tadi diketahui bahwa satu putaran penuh itu 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Maka 1 derajat itu sama dengan berapa? Kita sederhanakan. Di sini dibagi 2 dulu menjadi 180 derajat sama dengan pi radian. Lalu kita bagi 180. Maka besarnya 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Ya, untuk derajat besarnya 1 radian itu berapa? Ini juga dari rumus ini, pi radian sama dengan 180 derajat. Kita bagi pi ya, kita bagi pi kedua ruas, maka 1 radian itu sama dengan 180 per pi derajat. Ya, rumusnya ada 2 nih. 1 derajat itu jika diubah ke radian sama dengan pi per 180 radian. Untuk radian ke derajat 1 radian sama dengan 180 per pi derajat. Ya, seperti itu. Lanjut ke contoh soal supaya lebih paham. Berapa besarnya 60 derajat jika dikonversikan ke radian? Kita gunakan rumus yang di atasnya ini. 60 derajat dikali pi per 180 radian. Ya, kita coret nih 60 sama 180 menjadi 1/3. Maka besarnya sudut 60 derajat itu sama dengan 1/3 pi radian. Lalu jika kita ingin mengkonversi radian ke derajat, jika diketahui besarnya radian ialah 1/6 pi, maka 1/6 pi radian ya sama dengan 1/6 pi-nya dikalikan dengan 180 per pi derajat. Ya, pi-nya kita coret, maka besarnya 1/6 pi radian sama dengan 180 bagi 6 itu 30 derajat besarnya ya untuk 1/6 pi radian. Oke, tadi untuk ukuran sudut, sekarang kita ke arah sudut. Nah, kita perhatikan diagram kartesius berikut. Di sini ada arah yang berlawanan jarum jam nih, yang warna abu ini berlawanan arah jarum jam. Itu nilainya positif. Jika searah jarum jam, ya ini searah jarum jam dari X, maka nilainya negatif. Ya, nilai arah sudutnya. Contohnya ini ada alfa di sini, ya. Untuk X ke Y itu kan 90 ya. Siku-siku seperempat putaran ini 90, yang ini 30 ya, maka besar sudut alfa karena dia berlawanan arah jarum jam, maka besarnya alfa ialah positif 120 ya. Untuk berlawanan dia positif, untuk searah jarum jam dia negatif. Nah, besarnya sudut B ya, arahnya dia
kalau searah negatif, besarnya ini setengah putaran 180 ditambah 60 ya, tadi sisanya dari 30, 60, 180 tambah 60 berarti 240 derajat. Maka besarnya beta itu sama dengan, karena dia searah, negatif 240 derajat ya, seperti itu. Untuk letaknya di kuadran, untuk X ya, X itu 0 derajat. Untuk kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2 itu 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Untuk di kuadran 4 270 sampai 360 ya. Jadi untuk besar sudut 360 derajat itu bisa letaknya di kuadran 1 atau kuadran 4 ya, untuk 0 atau 360 derajat ya. Ke contoh soal langsung supaya lebih paham. Gambarkan sudut-sudut baku di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Nah, yang pertama ini 60 derajat. Di sini positif. Kalau positif berarti dia berlawanan arah jarum jam ya. Nih, dari X. Nah, kita bikin 60 di sini berlawanan arah jarum jam. Ya, 60 derajat. Berarti letaknya di kuadran 1. Lalu contoh yang kedua di sini minus minus 45, berarti dia searah jarum jam. Minus 45 dari X searah jarum jam, maka dia ke bawah ya. Nih 45 setengahnya dari siku-siku, itu letaknya di kuadran 4 untuk minus 45 derajat. Yang C 120 derajat, di sini dia positif berarti dia berlawanan arah jarum jam dari X. Ini 90, kita tambah 30 supaya 120, maka di sini ya garis sudutnya, maka letaknya di kuadran 2 ya, 1 2 3 4. Lalu untuk yang D ini 600 derajat, berarti dia melebihi satu putaran penuh ya. Satu putaran penuh 360 derajat, kita tambahin setengah lingkaran 180, masih kurang dari 600 ya, masih 540 tambahin 60 lagi ke bawah sini, maka letaknya di kuadran 3 ya. Ingat untuk positif dia dari X berlawanan arah jarum jam arahnya ya, jadi arahnya seperti ini kalau menghitung. Oke ya, mudah. Tadi kita sudah belajar tentang ukuran sudut dan arah sudutnya. Untuk bahan latihan kalian, latihan pemahaman tentang ukuran sudut dan arah sudut, sudah saya share latihan soalnya di GC. Oke, selamat belajar. Jika ada kesulitan dalam pemahaman materi bisa japri saya langsung. Oke, terima kasih. Selamat siang.